Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto dari SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial singkat bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah asesmen atau penilaian dengan menggunakan platform Yground. Bapak Ibu akan membuat asesmen dengan berbagai macam jenis pertanyaan atau jenis soal, baik itu soal berupa jawaban singkat, pilihan ganda, menjodohkan, tarik seret, dan lain sebagainya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus dilakukan untuk menjalankan Yground, Bapak Ibu tinggal jalankan Google Chrome, kemudian ketik di pencarian Yground, Bapak Ibu. Yground. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih yang paling pertama ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul alamat Yground-nya, ini adalah tampilan pertama Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan sign in ya Bapak Ibu ya, atau login. Yang pertama login dengan menggunakan akun biasa, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada menu khusus untuk guru Bapak Ibu, sign up for free. Jadi kita klik saja teacher sign up for free. Nah, ketika sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, maka hal yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu tinggal login dengan akun Google with ya Bapak Ibu atau dengan continue with akun belajar ID. Nah, biasanya langsung saja menggunakan continue with Google ya akunnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini karena biasanya Bapak Ibu sudah melakukan login dulu sebelumnya atau akun belajar ID Bapak Ibu sudah ada, maka kita pilih saja Bapak Ibu dengan akun belajar ID Bapak Ibu masing-masing. Maka setelah itu akan muncul tampilan Yground-nya yang biasa digunakan untuk membuat asesmen atau penilaian Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Yang pertama adalah di sini ada menu perpustakaan, laporan, siswa dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk sesuai dengan akunnya, maka akan terlihat Bapak Ibu di sini ya, akun Bapak Ibu sudah masuk dan ini biasanya Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa fitur yang sudah terbuka ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu loginnya dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, langsung saja Bapak Ibu, karena kita akan mencoba membuat asesmen. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih saja, klik menu buat seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada penilaian, presentasi, video, analisis, dan flashcard ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, karena kita akan membuat asesmen, klik saja penilaian Bapak Ibu. Nah, di dalam pembuatan asesmen atau penilaian di Yground Bapak Ibu, ada beberapa aktivitas ya Bapak Ibu ya, bisa langsung menggunakan import dari komputer Bapak Ibu seperti lembar kerja, kemudian soal-soal atau bank soal Bapak Ibu yang sudah dibuat dalam bentuk dokumen dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menghasilkan asesmen dengan AI Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas beberapa ini di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Eh, untuk itu yang pertama kita akan membuat dari awal ya Bapak Ibu, kita buat dari awal bagaimana cara membuat asesmen atau penilaian dari Yground dengan menu buat dari awal. Silakan Bapak Ibu klik menu dari awal. Nah, ketika muncul seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu silahkan di dalam Yground ini banyak sekali pilihan menu jenis soal ya Bapak Ibu ya. Ada pilihan ganda, isian singkat, kemudian juga ada menjodohkan, seret lepas dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu. Nah, saya akan mencontohkan dua saja ya Bapak Ibu ya, pilihan ganda dengan menjodohkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama harus kita lakukan, silakan Bapak Ibu pilih jenis pertanyaannya. Kita pilih pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Kita lihat Bapak Ibu sambil menunggu sedang loading ya Bapak Ibu ya.
Nah, ketika muncul seperti ini adalah pilihan Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan, jenis pertanyaan pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu boleh copy paste dengan soal yang sudah Bapak Ibu atau langsung ketik pertanyaannya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kita contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan mencoba dengan menggunakan pertanyaan yang sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Saya akan mengambil pertanyaan karena saya mengajar di eh, mata pelajaran informatika dan KKA, saya akan mencoba mengambil satu pertanyaan dari pembelajaran KKA ya, Bapak Ibu ya. Saya akan copy paste saja, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya akan paste di sini ya Bapak Ibu ya pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nah kemudian maka ada beberapa langkah Bapak Ibu bisa menggunakan ketik seperti ini ya jawaban yang kita buat atau Bapak Ibu bisa memberikan jawaban lebih dari satu jawaban yang benar ya Bapak Ibu ya. Di sini ada keterangan satu jawaban benar, ada beberapa jawaban yang benar. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan jawaban itu dengan AI ya Bapak Ibu ya. Contoh seperti hasilkan dengan AI jawabannya. Kita lihat Bapak Ibu prosesnya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ternyata dengan menggunakan AI secara otomatis ada pertanyaan yang sudah jawaban yang betulnya ya Bapak Ibu seperti ini ada checklist. Maka setelah itu Bapak Ibu tinggal klik saja tombol simpan soal seperti ini Bapak Ibu. Nah, satu soal untuk pertanyaan pilihan ganda Bapak Ibu sudah membuat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan soal jenis pertanyaan lain, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol di sini Bapak Ibu, tambahkan soal seperti ini. Nah, misalkan berikutnya adalah saya akan mencoba untuk membuat pertanyaan dengan jenis soal atau jenis pertanyaan menjodohkan. Seperti ini ya Bapak Ibu, saya klik saja, klik menjodohkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Baik, di sini Bapak Ibu tinggal mencoba apa yang menjadi soal yang ingin Bapak Ibu buat. Contoh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pasangkan pasangkan nama hewan beserta jenis makanannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Saya akan mencoba membuat seperti ini. Ayam. Nah, ayam itu kan pemakan segala ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada harimau. Nah, harimau, harimau. Kemudian di sini ada juga misalkan pemakan tumbuhan, misalkan sapi ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana ketika lebih daripada pertanyaannya atau pertanyaan itu lebih dari satu Bapak Ibu tinggal menghapus saja ya, karena kita yang membutuhkannya hanya tiga saja ya. Saya hapus seperti ini Bapak Ibu. Nah setelah selesai membuat soal seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal ketik di sini tanggapannya ya. Kita lihat boleh Bapak Ibu dengan menggunakan AI atau langsung ketik saja. Anggap aja seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ayam berarti omnivora, omnivora seperti itu Bapak Ibu. Kemudian harimau karnivora, karnivora. Dan untuk sapi adalah herbivora seperti ini. Herbivora. Nah, maka akan muncul pertanyaan yang
sifatnya, jenisnya yaitu menjodohkan. Klik saja Bapak Ibu simpan di sini. Nah, maka Bapak Ibu sudah membuat dua soal yang berbeda, tipe soal yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, jika ingin menambahkan soal kembali, Bapak Ibu tinggal klik tadi ya, Bapak Ibu tambahkan soal dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, ketika sudah selesai maka kita simpan Bapak Ibu soalnya. Ketika tombol simpan sudah diklik, kemudian muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal menuliskan saja nama kuis yang akan diberi judulnya ya Bapak Ibu. Misalkan saya akan buat nama kuisnya kuis ice breaking. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih di sini subjeknya atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ingin ditampilkan, misalkan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, misalkan mata pelajaran IPA seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini diperlukan untuk kelas berapa Bapak Ibu, misalkan untuk kelas 6 atau kelas 5 SD atau kelas 7 SMP dan sesuai dengan pilihan dari Bapak Ibu yang mengajar di sekolah masing-masing. Nah, saya contohkan di sini untuk kelas 7. Kemudian bahasanya kita ganti Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan soal yang sudah kita buat. Maka kemudian di sini ada visibilitas Bapak Ibu. Apakah soal yang kita buat ini terlihat oleh publik atau semua bisa mengakses atau hanya terbatas yang mempunyai link saja. Nah, kita pilih saja di sini ya Bapak Ibu ya, terlihat oleh publik ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah menentukan ini, maka Bapak Ibu bisa menambahkan ikon atau gambar untuk kuis yang Bapak Ibu buat. Nah, supaya nanti Bapak Ibu bisa membedakan antara punya Bapak Ibu dengan punya orang lain yang sama-sama membuat kuisnya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tambahkan gambar sebagai kontennya ya Bapak Ibu ya, bisa diunggah gambar. Kemudian Bapak Ibu tinggal cari, contohnya di sini misalkan IPA misalkan Bapak Ibu, tinggal klik saja nanti secara otomatis akan mencari gambar yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau Bapak Ibu tinggal mengunggah saja. Misalkan contoh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah anggap saja ini sudah IPA ya Bapak Ibu ya. Saya klik saja dipilih salah satu mata pelajaran IPA-nya. Lalu kemudian tekan save saja Bapak Ibu di sini ya. Nah, setelah selesai, maka soal atau asesmen yang sudah Bapak Ibu buat secara otomatis bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu berikan kepada peserta didik yang lain supaya peserta didik yang lain dapat mengerjakan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya, kita simpan saja, maka secara otomatis soal atau asesmen yang sudah Bapak Ibu buat akan menjadi pembeda dengan soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya, di sini contoh gambar yang sudah dibuat Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kuis ice breaking, lalu penilaian. Nah, ini Bapak Ibu yang menciptakan untuk mata pelajarannya sains atau IPA untuk kelas 7. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mainkan soal tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memberikan kodenya kepada peserta didik yang lain. Demikian itu Bapak Ibu tutorial singkat untuk membuat soal atau asesmen penilaian pada platform Yground ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga Bapak Ibu bisa memulai membuat Yground dengan kreasi Bapak Ibu. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Nanti saya akan coba membuat video baru tentang bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan AI ya Bapak Ibu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.